Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Prasetyo Eko. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Mengingat sekarang sedang cuaca penghujan yang juga bisa dibilang ekstrim juga. Saya doakan juga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, dan tentunya terhindar dari wabah yang sekarang menimpa Indonesia pada khususnya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang berbahagia. Oke, langsung saja. Saat ini saya akan menceritakan kisah tentang penari misterius. Oh ya, dan cerita ini saya sadur atau saya ambil dari kumpulan cerita mistis di Instagramnya. Kalian bisa langsung aja nanti kalau mau baca secara realnya di versi bacaan bisa langsung kunjungi IG-nya kumpulan cerita mistis atau cermis. Langsung saja cerita hari ini, penari misterius. Kisah ini dimulai dari seorang anak perempuan yang kuliah di salah satu kampus seni di Solo. Sebelumnya dia ingin mengambil jurusan karawitan karena memang basic skill dari keluarganya adalah seorang pengerawit. Pengerawit itu lebih condong ke mungkin ke seni suara seperti itu. Namun sayang sekali impiannya untuk masuk di jurusan karawitan tidak terpenuhi, dan justru ia terpilih di jurusan seni tari yang notabene adalah pilihan jurusan kedua yang dia isi selain seni karawitan. Singkat cerita, dia sedikit kecewa, namun karena sudah terlanjur daftar dan masuk, dia lewat jalur beasiswa yang dirasa rugi kalau tidak dilanjutkan. Akhirnya dengan berat hati dia tetap berkuliah di kampus tersebut, namun dengan jurusan yang tidak dia minati. Beruntung ia sedikit memahami dasar tari, namun tetap saja ia sulit untuk mengikuti perkuliahan dan jadwal latihan yang begitu padat. Di akhir semester dia mengalami banyak kesulitan karena beberapa mata kuliah tari yang diambil tidak lulus dalam ujian. Salah satu tarian yang sangat sulit dia ikuti adalah tari Bedaya Ela-Ela yang menjadi puncak dari ujian semester akhir. Namun setiap latihan dosen pembimbing selalu tidak puas dengan hasil tariannya. Hal itu membuatnya menjadi semakin berkecil hati karena merasa paling rendah dibanding teman-temannya yang lain. Akhirnya dengan rasa sedih, marah, bercampur aduk di dalam hatinya, ia memutuskan untuk meminjam satu ruangan untuk dia latihan. Mungkin karena sedikit tertekan, dan mungkin dari dosen sendiri juga tidak puas dengan apa yang dia tampilkan. Karena jam 5 sore, jam 5 perkuliahan berakhir, selesai pada jam 5 sore, ia memutuskan untuk langsung pergi ke ruangan tersebut. Ruangan itu berada dalam satu gedung pertunjukan yang memiliki 2 lantai. Di lantai bawah terdapat beberapa ruangan untuk perkuliahan, studio rekaman, dan juga toilet dengan 2 tangga menuju ke atas. Bagian tanggapan di ruang luar bangunan sehingga tidak terhubung langsung dengan bangunan lantai 2. Dan di lantai 2 merupakan salah satu gedung pertunjukan yang dilengkapi dengan kaca-kaca di sekelilingnya. Setiba ia di ruangan tersebut pukul 7 malam, setelah ia selesai beristirahat, dia memulai latihannya sendiri tanpa ada satu teman pun yang menemani. Di dalam ruangan yang cukup besar dan dikelilingi oleh cermin, sekali 2 kali dia tetap merasa bahwa tariannya belum benar. Sampai pada satu titik pukul 9 malam, dia sudah mulai lelah dan frustasi. Tiba-tiba datang seorang wanita separuh baya membawa sampur atau selendang masuk ke dalam ruangan itu. Wanita tersebut bertanya dengan halus ke mahasiswa tersebut, "Latihan opo, Nduk? Kok sampai wengimen?" "Latihan apa, Dek? Kok sampai semalam ini?" Lalu dijawab
latihan damel ujian benjing Bu. Dia menjawab, latihan buat ujian besok Bu, jawabnya. Ibu itu tersenyum sambil bilang, ya wis tak kancani. Ibu bilang, ya sudah saya temani. Sisan tak ajari, aku ya dosen tari. Sekalian saya ajari karena saya juga kebetulan dosen tari. Tanpa ragu dan menaruh rasa curiga, dia mengiyakan tawaran tersebut. Anehnya, setiap yang diajarkan oleh ibu itu cepat ia kuasai dan lebih cepat hafal. Di jam 11 malam latihan dihentikan. Dan betapa bahagianya bahwa dia sudah menguasai tarian tersebut dan siap ujian untuk esok harinya. Namun dari tadi dirasa kurang sopan, ia tidak mengetahui nama dosen yang membantunya. Lantas ia menanyakan nama dosen tersebut. Bu, ngapunten, asmanipun jenengan sinten nggih? Bila dibahasakan Indonesia, Bu mohon maaf, untuk nama ibu siapa ya? Ibu itu dengan senyum tipis yang manis menjawab, jenengku Ibu Nirmala Nduk. Namaku Ibu Nirmala Nduk. Di sini Ibu Nirmala itu saya samarkan karena memang dari penulis pun menyamarkan nama tersebut. Setelah selesai berberes, ia menawarkan diri untuk mengantar ibu tersebut. Namun setelah dia menoleh ke belakang dan mencari Ibu Nirmala, sosoknya sudah tidak ada dan tidak terdengar suara langkah. Orang pergi meninggalkan ruangan itu. Di situ ia merasa janggal dan tiba-tiba merasa hawa dingin di sekitar leher belakangnya. Rasa merinding seketika dirasakan. Sontak ia langsung buru-buru keluar dari ruangan dan bergegas untuk pulang. Esoknya di hari ujian dia menari dengan indah. Semua gerakannya sesuai dengan irama musik. Ekspresi yang diberikan juga sangat anggun. Bahkan beberapa dosen sampai terpukau dengan tariannya. Namun ada salah satu dosen yang menangis melihat ia menari. Entah kenapa. Setelah ia menyelesaikan tariannya, dosen yang menangis tersebut lantas bertanya dengannya, Duk, kok tarianmu mirip karo tariane kancaku? Nak, kok tarianmu mirip sekali dengan tarian teman saya? Dari wilet sebelah aneh, ekspresi nih, podo plek ora ono sing nyimpang. Dari semua gerakanmu tidak ada yang menyimpang sedikit pun dari gerakannya. Siapa yang ngajarin, Duk? Siapa yang ngajarin kamu, Dek? Dengan tanpa adanya kecurigaan, dia menjawab, Dek wengi kula diajari Bu Nirmala teng gedung niku, Bu. Dia menjawab, semalam saya diajari Ibu Nirmala di ruangan itu, Bu. Mendengar hal itu, dosen tersebut semakin menangis dan sembari mengatakan dengan hati-hati ke mahasiswa tersebut, Duk, iki tak andani awakmu, ojo kaget ya. Dek, ini saya kasih tahu, tapi adik jangan kaget ya. Nirmala kuwi koncoku sing wis mati 3 tahun kepungkur. Nirmala itu adalah temanku yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tamat. Semoga teman-teman semua dapat terhibur dengan cerita ini. Lanjut ke cerita kedua. Oke teman-teman, lanjut ke cerita selanjutnya. Menjadi imam sholat bangsa jin muslim. Hai semua, kali ini aku akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh temanku. Sebut saja namanya Agung. Nama Agung memang saya samarkan karena dari penulis sendiri juga menyamarkan nama-nama yang ada di dalam cerita ini. Agung merupakan salah satu santri lulusan pondok pesantren di daerah tempat tinggalku. Setelah lulus, Agung memilih mengabdi pada pondok itu beberapa tahun sambil kuliah. Agung terkenal sebagai pemuda yang alim, berilmu serta berwawasan luas. Namun sayang,
Agung merupakan tipe orang yang tidak mempercayai adanya penampakan makhluk halus atau jin atau semacamnya. Suatu hari, Agung beserta teman-temannya saling mengobrol antar satu sama lain, hingga salah satu dari mereka membahas seputar film pendek yang bertajuk Makmum. Kebetulan film tersebut sampai viral dan menjadi perbincangan banyak orang kala itu. Namun, Agung yang ikut tergabung dalam kelompok tersebut membantah film tersebut, bahkan menantang balik. Salah satu dari temannya menegur Agung karena terkesan sombong dan mengajukan sebuah tantangan kepadanya. Karena Agung memang tipikal pemuda yang pemberani, akhirnya dia menyanggupi tantangan tersebut. Singkat cerita, saat waktu telah memasuki tengah malam, Agung mencoba menyelinap sendirian dan memasuki masjid yang terletak di area pondok. Keadaan di dalam masjid terbilang sunyi dan agak gelap, namun tak membuatnya takut sedikit pun. Agung pun melangkahkan diri menuju tempat imam sholat dan memulai melaksanakan sholat isya berjamaah sendirian. Setelah melakukan takbiratul ihram, samar-samar terdengar beberapa orang mengucapkan kalimat takbiratul ihram di belakangnya. Seketika timbul perasaan berkecamuk di dalam dirinya untuk memilih melanjutkan atau mengakhiri sholatnya. Namun ia menyangkal hal tersebut dan beranggapan itu hanyalah halusinasinya saja. Ketika Agung melanturkan surat Al-Fatihah, dia merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Tapi Agung tetap berpikiran jernih, jika itu efek dari dinginnya udara malam serta berusaha menyaringkan bacaannya sebagai bentuk pengalihan rasa takutnya. Hingga saat dia selesai melantunkan bacaan surat Al-Fatihah, tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar jelas bila ada seseorang atau beberapa orang mengucapkan kata amin. Suara tersebut terdengar agak berat dan menggema di seluruh dalam masjid tersebut. Karena dilanda rasa takut sekaligus rasa penasaran, akhirnya ia memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Meski keadaan dalam masjid tampak gelap, terlihat cahaya bulan masuk melalui kaca jendela atas yang mengitari kubah masjid. Dari pencahayaannya tersebut dapat terlihat sosok tersebut berdiri di belakangnya meskipun tampak samar. Dan betapa terkejutnya Agung karena sosok yang menjadi makmumnya memiliki perawakan tubuh tinggi besar layaknya raksasa. Walaupun tidak nampak begitu jelas, kepala dari sosok tersebut terlihat hampir menyentuh area langit-langit masjid. Sosok-sosok tersebut seakan melihat ke arah sang imam atau Agung dengan ekspresi yang tidak dapat diartikan. Agung pun merasa ketakutan, memilih untuk mengakhiri tantangan tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia pun memilih kabur dari dalam masjid tanpa menoleh ke arah belakang. Saat Agung keluar dari pintu masjid dan hendak menutupnya, dia mencoba melihat ke arah dalam masjid tempat ia sholat. Namun sosok yang ia lihat lenyap dari pandangannya. Agung pun memutuskan kembali ke kamar asramanya. Di perjalanan, dia masih syok dengan apa yang dialaminya barusan. Setelah sampai di kamarnya, Agung tampak lega dan mencoba menjernihkan pikirannya. Dirasa agak baikan, dia pun mengambil wudhu setelah melaksanakan sholat yang tertunda di kamarnya. Pada keesokan harinya, teman-temannya menghampiri Agung dan menyerbunya dengan berbagai pertanyaan. Agung pun menceritakan apa yang telah menimpanya semalam. Teman-temannya langsung seketika tertawa sambil menasihatinya tidak sesumbar untuk menantang bangsa-bangsa jin atau makhluk yang tidak kasat mata. Selesai. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah mengikuti atau mendengarkan cerita dari saya.
Untuk teman-teman semuanya, saya harapkan tetap setia ya, dan jangan lupa like, share, dan komen. Berikan saya komentar yang mendukung agar channel ini juga semakin berkembang dan juga saya semakin semangat untuk membuat konten-konten baru, tentunya buat kalian-kalian semua yang hobi mendengarkan cerita horor. Oke, akhirul kata, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.